Anjay Pak, lagi ngantuk. Iya, sebenarnya kok teman-teman kuliah di kampus kan jam segini juga sama. Psikologi positif, ada di awal saya sempat bertanya, kalau misalnya ada psikologi positif, apakah ada psikologi negatif juga? Nah, sejauh ini sih saya tidak pernah menemukan istilah atau ilmu psikologi negatif. Tetapi memang kalau psikologi positif sendiri itu berkembang, sebenarnya psikologi positif itu sudah ada, sudah diberikan kepada masyarakat sejak lama, terutama di negara-negara barat, kayak Amerika, kayak di Eropa, terutama. Tapi fokus pembicaraan kita di sini Amerika, karena perubahan atau pergeseran konsep psikologi itu sangat jelas di Amerika itu. Pembagian waktunya cukup bisa dijelaskan dengan ya ada batasan-batasan yang memperlihatkan bahwa di masa ini ada ini, di masa ini ada ini, di masa ini ada ini. Nah, konsep psikologi itu kalau di Amerika terpisah atau ada titik tertentu, yaitu Perang Dunia Kedua, di mana pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, ilmu psikologi itu berkembang baik dari sisi kuratif maupun preventif, baik dari sisi mempelajari dari sisi gangguan maupun mempelajari dari sisi perkembangan. Maksudnya perkembangan di sini bukan developmental psychology, bukan psikologi perkembangan, tetapi perkembangan manusia secara utuh sebagai individu. Jadi perkembangan positif, bagaimana seseorang yang oke menjadi lebih oke lagi. Nah, namun konsep tersebut berubah setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa itu di Amerika yang menjadi tren itu adalah psikologi itu identik dengan studi mengenai gangguan-gangguan, mengenai mental illness kah, atau mengenai uh, fisiologi physiological problems yang ada kaitannya dengan psikologis. Jadi banyak studi-studi pasca Perang Dunia Kedua itu membahas tentang gangguan. Nah, kemudian setelah setelah sekian lama itu mulai ada gerakan-gerakan, bukan gerakan, tapi mulai banyak studi, mulai banyak pandangan yang memulai lagi bagaimana psikologi itu tidak hanya fokus pada gangguan, tetapi juga pada pengembangan individu. Bagaimana seseorang yang oke menjadi lebih oke lagi, developmental. Bukan, jadi kalau analoginya itu bukan dari dari kondisi minus menjadi 0 atau dari posisi minus 5 menjadi minus 2, tetapi bagaimana membuat seseorang dari skor 2 menjadi 4 atau 5. Jadi orang yang sudah oke menjadi lebih oke lagi. Nah, istilah psikologi positif sendiri pertama kali dikenalkan oleh Martin Seligman. Nah, Martin Seligman ini juga banyak sekali berbicara mengenai terapi-terapi yang sifatnya itu improving yourself. Jadi meningkatkan kemampuan kita dengan diri kita. Sebagai contoh kayak terapi mindfulness. Nah, itu ada terapi yang banyak digunakan untuk meningkatkan awareness kita, meningkatkan kesadaran kita terhadap segala macam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Martin Seligman itu mendefinisikan psikologi positif sebagai suatu studi yang mempelajari fungsi-fungsi optimal manusia. Ya, karena fokusnya memang membantu orang untuk berkembang,
membantu orang untuk tidak hanya orang, tetapi lebih pada tidak hanya individu, tetapi juga komunitas. Istilah-istilah istilah-istilah psikologi positif itu banyak berkaitan dengan happiness, kebahagiaan, kemudian kesejahteraan, kemudian tema yang mungkin banyak kita sukai, yaitu tentang cinta. Nah, pokoknya hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang sifatnya baik. Nah, ini yang tadi sudah sempat kami sampaikan. Jadi memang kalau istilah psikologi kognitif sendiri mulai banyak digunakan, mulai muncul ketika Martin Seligman membahas pendekatan tersebut itu 20 tahun yang lalu. Jadi pada masa itu Martin Seligman being individual strong atau personal strength, kebijakan dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus penelitian pada 20 tahun yang lalu itu pada yang dua pertama ini, yaitu terkait dengan well-being maupun personal strength. Itu yang di awal, kemudian semakin ke sini semakin berkembang semakin luas. Nah, di dalam well-being sendiri kita juga akan berbicara tidak hanya individu, tetapi juga community well-being, kemudian juga pokoknya nanti sampai kita berbicara juga mengenai workplace well-being, tempat kerja, kesejahteraan di tempat bekerja. Nah, ini ada area-area yang terkait dengan psikologi positif, mulai dari emosi, terus positive coping, ya kita akan banyak berbicara mengenai strategi coping juga. Bagaimana kita melihat suatu masalah, bagaimana kita menyikapi suatu masalah, dan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Sumbernya tetap dua, problem focus coping sama emotional focus coping. Bagaimana manusia itu bersikap ketika ada masalah yang menghadapinya. Boleh sambil minum kopi loh teman-teman kalau misalnya ngantuk atau sambil makan. Yang ngantuk boleh tadi, yang belum mandi dulu biar seger badannya. Nah, ketika kita belajar psikologi positif nanti, saya akan banyak menggunakan bukunya ini, Ilona Boniwer ini. Teman-teman bisa cari di googling. Nah, ada beberapa buku e-booknya dia yang free, bisa diakses dan bisa menjadi sumber bacaan teman-teman. Jadi kalau menurut Ilona ada 3 level yang dioperasikan oleh psikologi positif. Maksudnya dioperasikan tuh, jadi di dalam psikologi positif itu kita nanti akan menyentuh level-level tertentu. Pertama, level subjektif, yaitu level subjektif di sini dibedakan dengan level individual. Jadi kalau level subjektif itu benar-benar ada di dalam diri. Jadi tingkatan kebahagiaan atau psikologi positif pada level subjektif itu pengalaman, sebagai contoh adalah pengalaman-pengalaman positif kayak happiness, kesejahteraan, kepuasan. Jadi pengalaman-pengalaman diri yang dialami yang sifatnya positif. Contohnya itu tadi kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan, kebahagiaan, optimisme, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini nanti di level subjektif itu fokusnya pada apa yang kita rasakan, bukan bagaimana kita melakukan hal baik, bukan, tetapi apa yang kita rasakan. Misalnya kita melakukan hal yang baik, tetapi feeling kita tidak merasa nyaman. Nah, itu bukan level subjektif dari psikologi positif. Kita mungkin membantu seseorang, tetapi mungkin orang itu pernah merebut
orang terdekat kita sehingga kita merasa tidak nyaman. Tetapi aduh, kita melakukan hal yang baik dengan menolong dia, tetapi perasaan kita tidak nyaman. Nah, itu eh, level subjektif yang kita alami terkait psikologi positif, berarti belum ada keseimbangan antara apa yang kita lakukan, antara doing good dengan feeling good. Oke, yang kedua level individual. Nah, ini level bukan insight kita, tetapi lebih pada individu kita sebagai seorang manusia, sebagai individu. Nah, pada level ini kita akan berbicara mengenai kehidupan yang baik. Kita mulai berbicara kualitas-kualitas personal yang dibutuhkan supaya kita menjadi orang yang baik. Nah, jadi level individual ini kita sudah mulai memikirkan bagaimana diri positif kita supaya dianggap oke, dianggap sebagai orang baik menurut diri kita maupun menurut orang yang ada di sekitar kita. Jadi pada konsep individual ini kita mulai memikirkan aspek eksternal dari diri kita. Kalau sebelumnya di level subjektif itu fokus pada internal kita. Nah, leveling ini berguna supaya kita bisa menyiapkan kondisi yang bisa mempersiapkan pondasi yang baik, yang kukuh ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang positif di mata orang lain apabila kita masih menganggap diri kita sebagai individu yang kurang baik. Jadi kita harus internalnya dulu yang harus kita okekan sebelum kita bisa dianggap oke oleh orang lain. Jangan kita berharap orang lain melihat kita baik kalau kita sendiri tidak baik pada diri kita sendiri. Nah, pada level individu ini kita mulai berbicara mengenai pola pikir manusia, mulai berbicara mengenai kapasitas diri kita, kemampuan diri kita untuk bisa mencintai orang lain. Jadi kita harus mampu mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Supaya apakah kalau aku diperlakukan seperti ini, aku suka atau aku tidak suka. Kalau aku tidak suka diperlakukan seperti ini, apakah aku bisa memperlakukan orang lain seperti itu? Apabila orang lain tidak nyaman diperlakukan seperti ini, apakah aku nyaman diperlakukan seperti itu? Nah, konsep level subjektif dan level individual akan membuat seseorang individu itu mulai berdialog dengan dirinya sendiri, mulai memikirkan hal-hal yang oke pada dirinya dan apakah hal itu oke bagi others. Kita akan berbicara mengenai kapasitas kemampuan kita untuk memaafkan, untuk menerima maaf dan untuk meminta maaf dan untuk memberi maaf. Nah, kemudian kita belajar juga mengenai kemampuan interpersonal dan yang terakhir kita akan mempelajari juga tentang anugerah. Nah, pada level individu kita bahkan akan belajar tentang apa itu anugerah pada level individual. Nah, level yang terakhir adalah level kelompok atau komunitas. Pada level ini akan menekankan pada kebaikan universal. Di sini dituliskan tentang kebaikan sipil karena peran kita sebagai anggota masyarakat. Kita akan berbicara tentang kebaikan yang sifatnya umum di masyarakat kita. Kita juga akan berbicara mengenai tanggung jawab sosial, mengenai toleransi, tentang kewarganegaraan. Nah, jadi kalau teman-teman belajar kewarganegaraan, nah itu adalah salah satu bentuk studi psikologi positif di level kelompok atau komunitas kemasyarakatan kita. Kemudian kalau kita dari sudut pandang industri organisasi, kita akan belajar, kita akan mempelajari mengenai
etika kerja, tentang institusi positif. Nah, tadi saya sudah sempat membahas tentang apa workplace well-being atau kesejahteraan tempat kerja. Nah, ini kita ada juga konsep institusi positif. Nah, itu di mana levelnya ada level kelompok atau level komunitas. Nah, di level ini, di level komunitas ini nanti kita akan suatu keberhasilan atau suatu pencapaian psikologi positif itu levelnya tidak hanya di diri sendiri. Jadi konsep Pancasila mengenai kita harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi itu adalah tahap psikologi positif di level komunitas. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan sedikit mengenai studi psikologi dengan titik waktu Perang Dunia Kedua. Kalau sebelumnya kita psikologi itu sebelum Perang Dunia kita akan belajar mengenai penyembuhan tentang gangguan mental. Kita akan belajar juga mengenai meningkatkan kehidupan yang normal dan kita juga pada masa itu psikologi juga mengidentifikasi dan mengasuh talenta yang unggul. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah proses asesmen, proses tes intelijensi, tes kemampuan dasar. Nah, itu sudah dikembangkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian ketika Perang Dunia Kedua terjadi, maka kalau menurut Seligman sama apa ini si penulis yang satunya ini, itu hanya tinggal penyembuhan gangguan mental. Nah, oleh karena itu di tahun 2000 itu ya, Seligman sama temannya itu mulai mengembangkan suatu ilmu psikologi yang sifatnya lebih seimbang. Bukan mengembangkan, tapi menghidupkan kembali psikologi dengan studi-studi yang lebih seimbang. Studi-studi tentang bagaimana meningkatkan normal life, bagaimana kita identified sama memilih talenta, kita melakukan asesmen tentang individu, kita melakukan penelitian-penelitian tentang individu.